Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3, yaitu adalah keselamatan dan ketenagaan kerja. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menangkap sekitar 20 orang. Selain Emmanuel, KPK juga dikabarkan menangkap pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK memiliki waktu selama 1 kali 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Emmanuel Ebenezer dan pihak-pihak yang ditangkap. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai OTT tersebut. Ya pemirsa, KPK mengungkapkan bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer ditangkap karena kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menangkap sekitar 20 orang. Selain Emmanuel, KPK juga dikabarkan menangkap pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan KPK memiliki waktu selama 1 kali 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Emmanuel Ebenezer dan juga pihak-pihak yang ditangkap. Belum ada penjelasan lebih lanjut pemirsa mengenai operasi tangkap tangan tersebut. Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi terkini sudah terhubung bersama dengan rekan kami di KPK, ada Iman Fajar. Iman, silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini kami melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK, di mana Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer saat ini masih diperiksa oleh KPK setelah sebelumnya tertangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Jakarta pada Rabu malam tadi. Dan untuk saat ini memang Emmanuel Ebenezer juga masih diperiksa di Gedung Merah Putih KPK ini, dan kita juga masih menunggu seperti apa update atau detail dari kasus yang menjerat Emmanuel Ebenezer yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang baru saja dilantik pada Oktober 2024 lalu. Sebagai informasi pemirsa, ini sebelumnya KPK membenarkan bahwa Emmanuel Ebenezer ini ditangkap dalam dugaan kasus pemerasan terkait K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, di mana sebelumnya juga KPK ini diperkirakan menangkap lebih dari 10 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus pemeriksaan ini, di mana diantaranya itu selain Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer juga terdapat pejabat eselon 2 dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diduga terlibat. Dan hingga saat ini Emmanuel Ebenezer masih diperiksa secara terus-menerus oleh pihak KPK. Dan sebagai informasi juga pemirsa, bagaimana KPK sebelumnya memang membenarkan adanya OTT yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer ini. Namun untuk secara rincinya atau secara detailnya yang kita tahu adalah bagaimana kasus yang menjerat Emmanuel Ebenezer ini adalah terkait kasus pemerasan. Dan selanjutnya KPK juga memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini. Jadi hingga saat ini statusnya masih belum tersangka pemirsa, sampai nantinya KPK menetapkan status-status dari pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini. Sementara itu laporan kami dari Gedung Merah Putih KPK. Baik, Iman, sudah berapa jam artinya Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini diperiksa oleh KPK di Gedung Merah Putih? Ya, mungkin kalau kita bicara soal pemeriksaan yang berlangsung di KPK ini sudah berlangsung kurang lebih sejak tadi pagi ya pemirsa. Ini mungkin memang dari keberadaan Emmanuel Ebenezer ini juga tidak diketahui oleh publik bagaimana dirinya datang di Gedung Merah Putih KPK ini
Dan namun informasi yang kami dapatkan hingga saat ini memang Immanuel Ebenezer masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Dan bicara soal kiprah dari Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ini sebelumnya dirinya memang baru saja menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini sejak Oktober 2024 lalu, dan berbagai sepak terjangnya adalah bagaimana Immanuel Ebenezer ini juga turut dalam melakukan atau memberantas juga perusahaan-perusahaan yang bertindak untuk menahan ijazah-ijazah karyawan. Bagaimana kami juga sebelumnya sempat mengikuti sepak terjang Immanuel Ebenezer, di mana dirinya ini sempat membantu sejumlah karyawan ataupun juga ex-karyawan yang ijazahnya ditahan oleh perusahaannya, sehingga kemudian bisa karyawan tersebut mendapatkan kembali ijazahnya. Mungkin itu salah satu sepak terjang yang dilakukan oleh Immanuel Ebenezer terkait kinerjanya di Kementerian Ketenagakerjaan. Namun untuk kasus yang saat ini menjerat dari Immanuel Ebenezer mengenai pemerasan terkait K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, ini juga masih perlu didalami lagi, dan juga kita masih menunggu bagaimana informasi dari KPK seperti apa detailnya, ataupun juga kemudian bagaimana nominal uang yang diterima. Ini juga masih kita dalami, ataupun juga kita masih tunggu informasinya dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, Iman, sudah adakah informasi kapan pihak dari KPK akan menyelenggarakan konversi pers? Ya, tentunya untuk konferensi pers tersendiri, ini KPK biasanya dalam konferensi pers tersebut akan kemudian menetapkan status orang-orang ataupun pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan, kalau kita lihat dari kasus-kasus yang sebelumnya. Dan untuk kasus kali ini, pemirsa, KPK ini memiliki waktu 1 kali 24 jam. Dan kalau operasi tangkap tangan ini dilakukan pada Rabu malam tadi ya pemirsa, ini mungkin ada kemungkinan antara hari ini, mungkin sore, malam, atau mungkin besok pada pagi hari. Tentunya kita akan menantikan bagaimana jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, dan juga bagaimana KPK menetapkan status-status dari pihak yang dilakukan OTT pada Rabu malam kemarin. Karena hingga saat ini memang statusnya masih belum tersangka, ataupun juga hingga saat ini KPK masih belum menyematkan status terhadap orang-orang yang tertangkap dalam OTT ini. Namun kita masih akan tunggu bagaimana keterangan ataupun juga hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Baik, terima kasih laporan langsung Iman Fajar dari Gedung KPK Jakarta. Kami akan menunggu informasi selanjutnya. Ya pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan KPK. Dan berikut profil dari Immanuel Ebenezer. Pemirsa, kami ajak Anda beralih ke informasi lainnya. Kurang dari 1 kali 24 jam, jajaran Satreskrim Polres Singkawang berhasil mengamankan 2 tersangka tindak pidana pembacokan yang terjadi di Jalan Sagatani, Kelurahan Sejangkung, Kecamatan Singkawang Selatan. Kedua tersangka yang berhasil diamankan pihak kepolisian masing-masing berinisial MA dan PA. Ironisnya, satu di antara pelaku berinisial PA merupakan anak di bawah umur. Peristiwa ini terjadi akibat saling ejek antar pelaku dan korban. Pelaku tidak terima dan mengajak rekannya melakukan penyerangan. Dia berawal saat korban dalam perjalanan pulang bersama temannya dari Bukit Bintang. Kemudian pada saat keluar dari Gang Panti Abigail, korban dan temannya melihat beberapa orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor. Tersebut mutar arah atau berbalik dan langsung mengejar korban. Selanjutnya, pada saat dikejar, korban menjatuhkan diri dari sepeda motor tersebut untuk menyelamatkan diri. Namun pelaku langsung membacok korban menggunakan celurit. Akibatnya, 2 korban mengalami luka dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Harapan Bersama, Kota Singkawang. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Mizar, TV One mengabarkan.
Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menyergap 2 tempat sarang narkoba di lokasi di wilayah Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih. Dalam giat itu, petugas juga menangkap bandar dan pengguna berikut barang bukti sabu serta membakar gubuk tempat peredaran narkoba. Sebuah gubuk yang berada di tengah perkebunan sawit Kelurahan Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih dibongkar dan dibakar oleh polisi karena diduga menjadi sarang peredaran narkoba. Penyergapan dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah yang menyisir 2 tempat di wilayah Komering Agung. Dalam operasi di 2 lokasi, petugas berhasil menangkap 6 orang, yakni 2 merupakan bandar inisial RZ dan AG, serta 4 orang sebagai pengguna inisial MH, AS, DD, dan HL. Adapun barang bukti yang diamankan di lokasi tersebut, yakni 4 bungkus paket sabu seberat 2,5 gram, 2 timbangan digital, dan uang tunai hasil penjualan sabu Rp330.000. Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Eko Heri Susanto menyampaikan pihaknya terus berkomitmen untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Lampung Tengah, khususnya di Komering Agung, yang selama ini menjadi zona merah peredaran narkoba. Dari giat pertama kita berhasil mengamankan 3 orang tersangka, yang mana 1 merupakan penjual atau bandar. Dengan barang bukti yang kita amankan ada 3 bungkus sedang, paket sabu, kemudian sekop, timbangan digital. Untuk yang lokasi pertama ada meja, kemudian untuk yang di lokasi kedua kita lakukan penyergapan bersama. Di sana ada gubuk, yang gubuk itu memang terindikasi selama ini untuk sarana mengedarkan juga menggunakan sabu-sabu kepada pembeli yang datang. Sejak 2 bulan terakhir, petugas telah melakukan sejumlah penyergapan di wilayah Komering Agung dan berhasil mengamankan pelaku penyalahguna narkotika, baik bandar ataupun pengguna, sebanyak 25 orang di wilayah itu. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga korsleting pada sistem kelistrikan, sebuah truk bermuatan paket terbakar di Jalan Lintas Timur Sumatera di kawasan Kali Berau, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Api dengan cepat membakar seluruh badan truk dan menghanguskan seluruh muatannya, ludes terbakar. Warga sekitar berupaya melakukan pemadaman dan mengatur lalu lintas yang saat itu padat. Beruntung sopir dan kernet truk berhasil untuk menyelamatkan diri. Hingga kini Polsek Bayung Lencir masih menyelidiki penyebab truk terbakar. Awas loh kalau meledak loh. Awas mas, jangan cerah-cerah mas. Pemirsa, polisi dan juga warga berhasil menangkap 4 pelaku pembunuhan yang terjadi terhadap siswa SMP di Deli Serdang, Sumatera Utara. Beginilah pemirsa, suasana ketika polisi dan warga menangkap pelaku pembunuhan sadis di perkebunan yang berlokasi di Kecamatan Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara, setelah para pelaku sempat melarikan diri dari kejaran warga. Penangkapan 4 pelaku ini membuka tabir kematian Muhammad Ilham, seorang pelajar kelas 1 sekolah menengah pertama di Lubuk Pakam yang ditemukan tewas pada 13 April 2025 lalu. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan senjata tajam dan senjata api rakitan. Para pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran saling ejek nama orang tua antara korban. Pelaku melakukan skenario kematian korban akibat dibegal. Saat ini petugas masih memburu 1 pelaku lainnya berinisial A. Pemirsa, seorang remaja berusia 18 tahun ditemukan tewas di mana terjadi peristiwa kebakaran di Kalideres, Jakarta Barat. Api membakar 2 rumah berlantai 2 di permukiman padat penduduk di kawasan Semanan. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api.
Saat dilakukan lokalisir, petugas membadati satu korban jiwa bernama Izar Zulmi berumur 18 tahun yang tengah tertidur pulas di lantai 2 rumah. Menurut Ketua RT 1 Komarudin, korban adalah tamu dari rumah tersebut yang tengah tertidur pulas sehabis bermain game bersama anak pemilik rumah. Pemirsa, puluhan mobil di Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi sasaran pelemparan orang yang tidak dikenal saat melintas di jalan poros utama dan viral di media sosial. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Tadi adalah statement dari Menteri Sekretaris Kabinet Negara, yaitu Prasetyo Hadi, yang mengatakan bahwa Kabinet Merah Putih memang harus bersih begitu ya. Artinya ini dalam Emmanuel Ebenezer adalah Menteri pertama di Kabinet Merah Putih yang tertangkap tangan atau OTT KPK. Selanjutnya kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, ini demam joget bola bale melanda banyak orang. Tak hanya dilakukan para siswa, pemirsa, seorang Kapolres di Sumatera Utara pun ikutan tren joget bola bale. Berseliweran di media sosial, video Kapolres Toba AKBP Vincentius Jimmy Parapaga asyik berjoget bola bale di depan banyak orang. Diketahui AKBP Vincentius tampak berjoget bola bale saat menghadiri upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 beberapa hari lalu. Bak seorang bintang tamu di sebuah acara, AKBP Vincentius menyita perhatian semua orang yang hadir. Tanpa ragu, AKBP Vincentius menirukan semua gerakan joget bola bale dengan lincahnya. Tampak semua yang hadir pada saat itu terhibur dan menikmati jogetan Kepala Kantor Kepolisian Resort Toba tersebut. Politisi dari kalangan selebriti Nova Urbas, pemirsa, kembali menjadi sorotan setelah ungkap dukungan terhadap kenaikan gaji anggota dewan serta tunjangan rumah dinas yang mencapai 50 juta rupiah. Dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya gitu. Dalam video yang diunggah akun Instagram @lbj_Jakarta, Nova Urbah menjelaskan alasannya mendukung kenaikan gaji anggota DPR. Menurutnya hal itu wajar karena banyak anggota DPR yang tidak mendapatkan fasilitas berupa rumah dinas. Dia juga mengatakan bahwa dana tersebut bisa digunakan anggota dewan untuk menyewa tempat tinggal atau ngontrak di wilayah Senayan demi efisiensi kerja. Yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya gitu. Dewan itu tidak dapat rumah jabatan. Kita beralih ke Sulawesi, pemirsa. Puluhan mobil di Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi sasaran pelemparan orang tak dikenal saat melintas di jalan poros utama dan viral di media sosial. Akibat teror pelemparan mobil ini, puluhan kendaraan warga mengalami kerusakan pecah kaca dan bodi kendaraan yang penyok. Hati-hati lewat Jeneponto. Bahaya Jeneponto kungkung. Inilah video amatir warga yang viral di media sosial. Video ini menunjukkan puluhan mobil mengalami rusak parah setelah menjadi sasaran pelemparan orang tak dikenal saat melintas di malam hari di Jalan Poros Utama, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ironisnya, peristiwa pelemparan yang terjadi beberapa kali ini berlangsung tak jauh dari Mapores Jeneponto, yakni di Jalan Pahlawan, Lantodaeng, Pasewang, dan Jalan Kelara, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Meski tak menimbulkan korban terhadap penumpang,
Namun puluhan mobil yang menjadi korban pelemparan kebanyakan mengalami kerusakan kaca pecah dan bodi kendaraan penyok. Informasi yang masuk di piket pada saat tengah malam, bahwa ada informasi adanya kejadian perusakan kendaraan bermotor ya, terutama roda 4 yang sementara melintas di sekitaran bundaran Patung Kuda yang ada di wilayah Jeneponto. Nah, ada berapa mobil yang informasi terakhir setelah adanya laporan itu, anggota ke TKP itu mendapat ada kurang lebih ada 6 kendaraannya, khususnya roda 4 itu yang rata-rata mengalami kerusakan di kaca mobil depan dan belakang. Kini sejumlah korban telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Jeneponto dan para pelaku masih dalam proses pengejaran kepolisian. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Wahyudi, Karaeng Lalo, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai putusan hasil tes DNA, Lisa Mariana terlihat sangat terpukul. Video tersebut diunggah oleh Lisa Mariana di akun jejaring sosial pribadinya. Gue gak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Bukan masalahnya betul arisan. Gue gak lumpuh. Gue jadi lebih jujur. Tanpa ada rekayasa apapun, tanggal 22 gue dijadikan saksi di KPK. Pemirsa, kisah tragis terjadi pada Raya, balita berusia 3 tahun dari keluarga prasejahtera di Sukabumi, Jawa Barat, di mana mengidap sejumlah penyakit serius dan tidak ditangani sedini mungkin. Kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang Sesaat. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kisah tragis terjadi pada Raya, balita usia 3 tahun dari keluarga prasejahtera di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, Raya mengidap sejumlah penyakit serius dan tidak ditangani sedini mungkin. Balita ini berakhir dengan kematian tragis. Didapati cacing dalam jumlah sangat banyak berkembang biak di tubuh Raya hingga menyebar ke berbagai organ tubuhnya. Balita di Sukabumi meninggal dunia di rumah sakit dengan kondisi jasadnya penuh cacing. Raya usia 3 tahun awalnya dibawa relawan sosial ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamsuddin, Kota Sukabumi karena sudah 1 hari tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, Raya sempat menjalani perawatan di ruang PICU selama 8 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Yang mengenaskan, didapati cacing dalam jumlah yang banyak menyebar di berbagai organ tubuh Raya. Kenapa kondisinya bisa seperti itu? Berikut penjelasan dokter yang merawat korban di rumah sakit. Selama dirawat di sini ada beberapa sakit yang diderita ya oleh Raya. Itu tidak hanya infeksi cacingnya aja. Jadi kemungkinan penyebab kematiannya bisa karena infeksi cacingnya, bisa yang kedua bisa karena infeksi kuman tuberkulosis yang sudah komplikasi tadi. Infeksi manusia itu bukan cacing dewasanya, cacing yang uget-ugetnya itu bukan. Tapi adalah telurnya. Nah, telurnya itu bisa masuk ke manusia melalui 2 hal, antara kontak langsung, misalnya tidak sengaja terpegang oleh tangan, kemudian memasukkan jari ke mulut ya orang tersebut. Kemudian untuk yang lainnya bisa jadi karena tertular terkontaminasi ke makanan atau minuman gitu, sehingga terkonsumsi dan masuk ke saluran cerna. Nanti lambat laun bisa tumbuh di dalam saluran cerna kita dalam waktu kira-kira 2-3 minggu sampai menjadi cacing yang dewasa gitu. Tapi sebelum sampai dengan situ, fasenya itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah, larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak.
asumsi saya sih ketika ada keluar cacing lewat saluran nafas, kemungkinan memang sudah sampai ke paru-paru, karena kan Raya juga kondisinya sudah sesak. Gitu. Hasil ronsen sendiri berapa banyak sih cacing yang bersarang di tubuhnya itu? Kalau dari ronsen atau CT scan kita tidak bisa memastikan jumlah, tapi kita hanya bisa memvisualisasikan bahwa ada sesuatu di dalam. Gitu. Tapi untuk jelasnya berapa tidak mungkin dihitung. Jadi ini kita hanya bisa menyimpulkan sangat banyak karena memang kita lihat dari BAB-nya sendiri itu banyak sekali memang di popoknya. Kasus tragis Raya mengungkap fakta masih banyak balita dari keluarga prasejahtera yang pemantauan perkembangan dan kesehatannya terabaikan dari pihak-pihak terkait. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Cinaga membantah telah menelantarkan warganya. Waktu lahir dikasih nama Jarudil. Sebenarnya saya sebagai Kepala Desa Cinaga, apa video yang beredar itu sangat jauh salah. Saya tidak menerima, sekalipun saya tidak menerima. Karena di sisi lain ini sebagai masyarakat saya, si Udin ini keluarga saya, saudara saya. Masih saudara ya? Masih saudara. Pak, Bapak kan tadi bilang bahkan masih kerabat dari ini ya. Betul. Nah terus langkah apa sih yang sudah Bapak lakukan terkait dengan kondisi Raya ini tadinya? Kalau sebenarnya kalau masalah kondisi Raya ini saya juga tahu sakitnya di sininya, enggak dari ke belakang. Gitu, baru tahu bahwa Raya ini banyak cacing gitu. Iya, baru tahu. Nah, kabarnya ini Raya juga tidak punya layanan dasar, Pak. BPJS-nya dia tidak aktif dan sebagainya. Ngurus-ngurus juga sulit sebetulnya saat itu. Menurut Bapak seperti apa? Kalau masalah BPJS betul, Pak. Karena jangan Raya saja, sekian masyarakat udah banyak, susah, Pak. Susah. Kecuali BPJS bayar ya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kasus meninggalnya balita yang menderita cacingan di Sukabumi, Jawa Barat ini, kami sudah terhubung dengan Pak Yayan Rusyandi, PLT Direktur Utama RSUD Syamsuddin. Selamat siang Pak Yayan. Selamat siang. Pak, kami turut berduka atas peristiwa ini, Pak. Artinya ada yang terabaikan gitu ya kondisi kesehatannya. Untuk kondisi Raya saat sampai di rumah sakit seperti apa, Pak? Oh iya. Terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa kondisi almarhumah ya Raya ini pada saat datang ke kami Rumah Sakit Syamsuddin itu pada tanggal 13 Juli ya 2025 itu sekitar pukul 20. Jadi jam 8 malam itu diantar oleh keluarga didampingi oleh tim dari Rumah Teduh menggunakan ambulan. Pada saat datang memang kondisinya itu sudah terjadi penurunan kesadaran. Jadi terjadi penurunan kesadaran, yang penurunan kesadaran itu sudah dialami oleh pasien Raya itu 1 hari sebelumnya. Jadi itu pada saat masuk ke UGD kami Rumah Sakit Syamsuddin. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak, dari hasil tim medis sebetulnya penyakit apa yang diderita oleh Raya ini, Pak? Ya, jadi berdasarkan tata laksana kami, jadi di rumah sakit ini kami menerapkan tata kelola klinis atau good clinical governance. Jadi mengacu kepada dokumen-dokumen pemeriksaan rekamedik berdasarkan dari panduan praktek klinis, berdasarkan dari clinical pathway yang kami laksanakan untuk menangani pasien Raya ini. Jadi yang bersangkutan itu pada saat masuk ditetapkan diagnosanya itu adalah diagnosa adanya meningitis TB. Jadi meningitis TB itu ada suatu kondisi ada radang pada selaput otak yang diakibatkan dari adanya tuberkulosis atau TB. Seperti itu. Oke, Pak Yayan, kami ingin tahu, beredar begitu ya di media sosial video yang menggambarkan cacing, mohon maaf, keluar dari tubuh balita malang ini begitu Pak Yayan. Ini bagaimana cara cacing berkembang biak? Apa yang kemudian cacing ini makan sehingga bisa menggerogoti tubuh dari Raya, Pak Yayan? Terima kasih. Jadi seperti ini jadi pagi tadi kami diundang oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini dari salah satu direktorat yang menangani tentang parasitologi. Jadi kami dengan tim Kementerian Kesehatan dengan menghadirkan Dinas Kesehatan Provinsi dan juga para pakar. Tadi ada beberapa profesor dan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tadi juga hadir beserta dengan teman-teman dari Kabupaten Sukabumi.
Dan juga ada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Jadi tadi sudah banyak dibahas secara klinis. Jadi memang pasien itu betul terjadi tadi secara diagnosisnya adalah ada pasien kena cacingan. Jadi disebutnya sekarang istilahnya kecacingan. Jadi kecacingan ini bagaimana penyebarannya? Kami di rumah sakit itu terjadi pasien sudah kondisi kritis. Nah, sudah kondisi kritis dan pasiennya masuk ke ruang PICU di kami, Pediatric Intensive Care Unit, dan kami melakukan penata laksanaan sampai pasien itu kami pasang alat bantu nafas. Jadi memang seperti itu kondisinya. Dan bagaimana penyebaran cacing? Nah, penyebaran cacing tadi sudah dibahas oleh para pakar yang memang pada kondisi tubuh yang sudah menderita, disebutnya daya tahan tubuhnya sudah lemah karena tadi memang ada penyakit-penyakit diagnosa utamanya, sehingga penyebaran cacing ini relatif masif di dalam tubuhnya dan keluar di berbagai organ. Tadi memang keluar melalui hidung dan juga ada yang keluar melalui anus seperti benar yang ada pada video medsos beberapa waktu lalu. Seperti itu. Oke. Baik Pak, ini untuk himbauan juga kepada masyarakat, jenis cacing apa ini sebetulnya Pak? Ya, kalau secara tadi penemuan yang kami lakukan secara klinis beserta para teman-teman profesional pemberi asuhan di Rumah Sakit Samsudin, itu adalah cacingnya cacing tanah. Ya, jadi cacing tanah. Jadi cacing tanah itulah memang harus diputus gitu mata rantainya sehingga secara kajian-kajian epidemiologi itu tidak terjadi penularan-penularan dari ekosistemnya hewan ke ekosistemnya manusia, sehingga kita memang harus diputus mata rantai penularannya. Salah satunya adalah tadi misalnya kita dengan yang sudah program pemerintah itu adalah memakan atau meminum obat cacing. Hanya tadi juga memang harusnya dipastikan bahwa pemberian obat cacing yang dilaksanakan itu harus betul-betul dikonsumsi oleh pasiennya. Dan juga menjaga personal hygiene, ya, personal hygiene juga yang terkait tadi dengan kebersihan makanan itu juga menjadi langkah-langkah preventif untuk mencegah kasus-kasus ini terulang kembali di kemudian hari. Oke, Pak Yandan, kami ingin tahu singkat saja, ini sudah berapa lama kira-kira untuk korban menderita cacingan hingga tubuhnya digerogoti cacing ini, Pak? Oh ya, kami tidak mendapatkan informasi detail ya tentang seberapa lama dia menderita masa inkubasi di rumah ya sampai ditangani oleh kami di Rumah Sakit Samsudin. Hanya memang kami berproses dari mulai pasien itu datang di tanggal 13 Juli 2025 yang memang kondisinya itu 1 hari sebelumnya sudah tidak sadarkan diri. Jadi untuk masa inkubasi yang di rumah mungkin ini kewenangannya teman-teman di puskesmas yang mengetahui secara lebih detail bagaimana sih kondisi sebelum dia itu sakit dibawa ke kami Rumah Sakit Samsudin. Baik, terima kasih Pak Yandan sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga ini juga menjadi perhatian masyarakat agar kasus serupa tidak terulang lagi. Mungkin aparat desa juga lebih memperhatikan warga-warganya. Terima kasih, selamat siang Pak Yandan. Yes. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang gadis bernama Nazwa Alia berusia 19 tahun, warga Jalan Bejo, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara dikabarkan tewas di Kamboja. Saat ini pemirsa, jenazah WNI tersebut masih tertahan di Kamboja lantaran pihak keluarga tidak mampu memberikan uang pemulangan senilai $8.500. Tapi foto lama lah ya. Seorang gadis bernama Nazwa Alia, 19 tahun, warga Jalan Bejo, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, dikabarkan tewas di Kamboja. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kondisi korban saat menjalani perawatan medis di sebuah rumah sakit di Kamboja. Terlihat korban dalam keadaan terbaring dengan kondisi kejang-kejang. Petugas medis tampak menyuntikkan sesuatu di tangan korban. Ibu korban Laniari Hasibuan mengatakan sempat mendapatkan kiriman video dari seseorang memperlihatkan kondisi anaknya di rumah sakit sebelum tewas pada tanggal 12 Agustus 2025 silam. Ia mengatakan saat ini jenazah anaknya masih tertahan di Kamboja.
Untuk membawa pulang jenazah dibutuhkan dana sebesar 8.500 US dollar. Sedangkan untuk mengebumikan di sana dananya sebesar 4.000 US dollar. Kondisi dia kritis, dia kirim kondisi dia masuk rumah sakit, dia kirim foto, video semua dengan anak yang di ini, dengan adik yang paling kecil. Saya di blognya. Waktu meninggal itu aja gambar ditutupi pakai apa baru di ininya. Kita masih di Kamboja, funeral itu tempat pengurusan jenazah meminta 8.500 dolar untuk pemulangan. Kalau untuk pemakaman di sana 4.000 dolar. 4.000 dolar US. Itulah kepergian dia ini pun misterius ya, nggak tahu siapa yang bawa. Siapa yang ini, nggak mungkin dia pergi sendiri kan. Dari airport itu macam mana dia boleh lepas, boleh apa semua. Misteri betul, entah siapa yang bawanya. Harapan saya, karena saya nggak mampu membiayai yang mereka minta, saya minta Pemirsa, seorang gadis bernama Nazwa alias 19 tahun warga Jalan Bejo, Kecamatan Pecut, Seituan Deli Serdang, Sumatera Utara dikabarkan tewas di Kamboja. Kita akan mendalami lagi lebih dalam pemirsa mengenai bagaimana sebetulnya kejadian ini berlangsung. Sudah bersama kami pemirsa ibu dari korban. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Baik, Bu, tentunya kami turut berduka dengan apa yang terjadi. Ibu, mohon maaf, kapan terakhir kali mendapatkan informasi mengenai anak Ibu ini, Bu? Informasi anak saya masuk rumah sakit tanggal 8 Agustus. Penyebab sakit dia yang saya dapat tahu dari pihak rumah sakit melalui bil yang dikirimkan Christopher, penyebab sakitnya dispepsia. Okay. Tapi kalau menurut kedutaan dia sakit ini overdosis Panadol. Oke. Ibu Lani, kami turut berduka cita. Untuk informasi awal, Ibu apakah memang tahu anak Ibu memang pergi ke Kamboja? Ini untuk urusan apa, Bu, ke Kamboja awalnya? Mulanya dia minta izin dari rumah, bukan pergi ke luar negara. Dia minta izin dari rumah untuk mengikuti ujian BCA bersama kawan-kawannya yang magang di hotel, karena anak saya jurusan perhotelan. Oke, setelah itu? Dia magang hari Selasa. Setelah itu dia tak pulang ke rumah sampai menjelang maghrib. Saya telepon tak angkat. Setelah habis maghrib mungkin atau menjelang maghrib itu, barulah dia kirim gambar airport di Bangkok. Saya tanya dengan dia, apa ini Alia? Dia bilang dia sudah sampai Thailand di Bangkok. Tapi Bu, ketika berangkat ke Bangkok ini apakah ada pihak pelantara yang mengantarkan dan juga ada mungkin informasi kepada keluarga, Bu? Tak ada informasi yang memberitahu kalau dia pergi ke sana. Karena dia memang keluar dari rumah cuma untuk ujian BCA dengan kawan-kawan dia. Waktu di Bangkok, kita pihak keluarga tanyalah dia pergi dengan siapa. Dia kasih tahu dia pergi dengan kawan-kawannya 4 orang. Oke. Kadang Ibu, setelah dia kasih tahu 4 orang ini, terkadang apakah dia cakap, juga ada informasi atau kabarnya? Tak ada informasi tentang kawannya ini semua. Sudah tanya di sekolah, sudah tanya di ini, belum dapat informasi lagi. Terakhir anak Ibu berkata, pergi ke Kamboja untuk apa, Bu?
Waktu di Thailand itu, dia ada menghubungi kawan saya yang di Kamboja itu, yang warga negara Inggris. Dia menghubungi warga negara Inggris itu, dia ajak untuk bergabung dengan mereka di Thailand, di Bangkok. Kawan saya itu kasih tahu, Najwa memanggil dia untuk bergabung dengan dia di Bangkok. Jadi saya tak tahu dia ke Kamboja itu warga negara Inggris ini bawa dia ke sana kah, atau dia ada orang lain yang bawa dia ke Kamboja sana. Tapi setelah saya telusuri dari tiket yang Iya, baik. Bu, apakah sudah ada kontak dengan kedubes ataupun dengan pemerintah dari pihak keluarga? Sudah, dari KBRI Phnom Penh pun sudah ini. Tinggal menunggu kepulangan jenazah saja. Dengan KBRI Phnom Penh menyerahkan pengurusan pemulangan kepada Yim Funeral di Phnom Penh. Dan Yim Funeral meminta administrasi untuk pemulangan $8.500 untuk pemulangan. Kalau untuk pemakaman di sana $4.000. Baik, Bu, mungkin apakah ada kenangan yang sangat membekas hingga saat ini mengenai sosok korban ini seperti apa? Silakan, Bu. Dia memang kadang manja, sangat kadang. Dia dengan kucing-kucing dia, dengan abang dia pun dia cakap, tolong jaga kucingku, dia cakap gitu. Aku sudah mau meninggal katanya. Dengan adik saya dia mengadu dia sakit perut. Adik tanya sakit perut kenapa? Kalau dengan saya, dia tak mau berkontak dengan saya sejak sampai di Kamboja sana lah. Di blok nomor saya dia blok. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kami juga turut berduka cita atas kehilangan yang tentunya Ibu rasakan sangat mendalam begitu Ibu. Semoga tetap kuat, tabah. Mungkin juga jenazah bisa dipulangkan sesegera mungkin dengan tentunya bantuan dari pihak pemerintah. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, seorang pria residivis kasus pembunuhan dengan modus penggandaan uang kembali ditangkap polisi setelah diduga meracuni sepasang suami istri hingga tewas di Pemalang, Jawa Tengah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang pria residivis kasus pembunuhan dengan modus penggandaan uang kembali ditangkap polisi setelah diduga meracuni sepasang suami istri hingga tewas di Pemalang, Jawa Tengah. Iskandar diketahui pernah melakukan aksi serupa pada tahun 2004 di Tegal dengan jumlah korban mencapai 9 orang yang seluruhnya meninggal dunia. Iskandar sebelumnya pernah dipenjara selama 20 tahun, namun hanya menjalani hukuman 15 tahun di lapas Nusa Kambangan dan bebas pada tahun 2015. Usai bebas, Iskandar kembali ke desanya dan membuka praktik serupa. Korban terbaru, MR berusia 37 tahun dan NAT berusia 34 tahun merupakan pasangan suami istri warga Desa Datar, Kecamatan Warung Pring, Pemalang. Keduanya tewas setelah meminum kopi yang sudah dicampur dengan racun potas dalam ritual terakhir penggandaan uang. Sebelum meninggal, korban telah menyerahkan uang sebesar 2,5 juta rupiah kepada tersangka. Pemirsa, Polres Pemalang melakukan ekshumasi terhadap jenazah pasangan suami istri yang ditemukan tewas di pinggir Kali Rambut, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian.
Tim gabungan dari Polres Pemalang bersama Bidokes Polri melakukan proses ekshumasi di tempat pemakaman umum Desa Datar, Kecamatan Warung Pring, Pemalang. Kedua korban, MR 37 tahun dan NAT 34 tahun, sebelumnya ditemukan tewas pada Minggu pagi 10 Agustus 2025 tergeletak di atas tumpukan batu di tepi Sungai Rambut, Desa Mereng. Di lokasi kejadian, petugas menemukan sejumlah barang bukti termasuk cairan yang diduga diminum korban. Dari hasil pemeriksaan awal di Rumah Sakit Dr. Ashari Pemalang, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun korban terlihat mengeluarkan buih dari mulut dan hidung. Polisi mengaku sebenarnya ingin melakukan otopsi sejak awal. Namun proses tersebut tertunda karena penolakan keluarga yang masih berduka. Dalam proses penyelidikan ini, kami ingin mengetahui penyebab kematian daripada korban. Karena memang di TKP sempat kami temukan beberapa barang bukti, termasuk ada cairan yang nantinya juga akan kami kirim ke laboratorium forensik Polri guna mengetahui cairan apa yang diduga diminum oleh kedua orang korban ini. Ekshumasi sekaligus otopsi akhirnya dilakukan. Hingga kini polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memperbarui informasi tentang pria residivis dalam kasus pembunuhan dengan modus penggandaan uang, kami ajak Anda langsung terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Pemalang, ada AKP Johan Widodo. Selamat siang, Pak Johan. Ya, selamat siang, Mbak. Pak Johan, kronologi kejadian hingga akhirnya sang dukun residivis ini ditangkap seperti apa, Pak? Oh ya. Jadi gini, kejadian itu kan ditemukan sama warga atau saksi di pinggir kali, namanya Kali Rambut di Desa Mereng, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang. Itu pada tanggal 10 Agustus 2025 pukul 09 pagi. Saat itu kami dari tim Polres Pemalang dengan tim Inavis Polres Pemalang mengadakan olah TKP. Di mana dalam olah TKP memang kami tidak menemukan kejanggalan. Artinya barang-barang berharga milik daripada korban itu masih utuh, seperti sepeda motor, perhiasan, ada uang. Cuman yang kami curigai waktu itu handphone milik korban tidak ada. Sedangkan kami konfirmasi atau kami minta keterangan pihak keluarga korban bahwa suami istri korban ini memiliki handphone. Sehingga kami melakukan penyelidikan hingga akhirnya kami ekshumasi dan dari dokter forensik mengatakan bahwa kematian akibat minum racun. Setelah itu kami lakukan penyelidikan lebih mendalam, kami periksa saksi-saksi lain bahwa korban ini beberapa bulan yang lalu pernah didatangi atau ada tamu yang datang ke rumah korban yaitu si tersangka. Kemudian penyelidikan mengarah kepada tersangka hingga akhirnya dengan dibantu dari tim Jatanras Subdit Jatanras Polda Jateng, kami melakukan penangkapan kepada tersangka pada tanggal 16 Agustus 2025. Demikian. Baik, Pak Johan. Pak Johan, apa motif dari pelaku, Pak? Untuk motif bahwa pelaku ini kan mengaku sebagai orang pintar atau bisa dikatakan dukun yang bisa menggandakan uang. Sedangkan korban ini merupakan masyarakat yang mengeluh kepada tersangka atau pelaku bahwa dia ada hutang yang belum terbayarkan sebesar 150 juta. Sehingga setelah bercerita kepada pelaku, kemudian pelaku meyakinkan bahwa untuk ikut ritual kepada si pelaku, akhirnya si korban itu menurut. Namun di dalam ritual-ritual sebelumnya, karena pelaku ini sudah mengeluarkan uang untuk biaya ritual dan uang yang dijanjikan oleh pelaku ini tidak kunjung cair, kemudian dengan rencana jahatnya pelaku berniat untuk membunuh korban dengan cara diminumi racun. Demikian. Baik.
Terima kasih Pak Johan sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga pelaku ini dapat hukuman seberat-beratnya karena sudah menghilangkan nyawa orang. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Mbak, selamat siang. Dan pemirsa, tentunya usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, jasad seorang pemuda ditemukan mengambang di Sungai Brantas di Jombang, Jawa Timur setelah dilakukan pencarian selama 3 hari. Tim SAR yang telah bekerja selama 3 hari akhirnya mengevakuasi jasad Galih, warga desa Tapen, dari tengah Sungai Brantas di bawah dam Sipon perbatasan antara Jombang dengan Mojokerto. Jasad korban yang ditemukan 14 km dari lokasi tenggelam selanjutnya dibawa ke kamar mayat RSUD Jombang. Sebelumnya pemirsa, korban bersama 2 temannya diketahui tengah menjala ikan di tepi Sungai Brantas. Saat jala diangkat terdapat ikan besar, korban pun langsung turun ke sungai untuk mengambil ikan. Namun tubuh korban terbawa pusaran air hingga hilang tenggelam. Di lokasi. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rana Mezia. Dan saya Anatea Lita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.